Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Pada awal 2020 ini sebuah motor klasik datang ke Indonesia dan dia menjadi varian dan model yang paling murah dari Royal Enfield di Indonesia saat ini. Ya, ini adalah Royal Enfield Meteor 350 dan yang ada di depan saya ini adalah tipe Supernova. Dia dijual dari mulai harga 85.100.000, 86.500.000 rupiah, dan untuk yang Supernova ini 87.900.000 rupiah. Kita akan bahas motor klasik dari Royal Enfield ini, walaupun dia termurah, tapi saya bilang dia juga yang tercanggih. Seperti apa murahnya dan seperti apa canggihnya, kita akan bahas bareng di video ini. Sebelum kita lanjutkan video ini, ada sedikit info buat Anda yang ingin mengembangkan usaha otomotif di aplikasi digital. Ada Gias yang sekarang punya marketplace terbaru namanya Gias Auto 360. Aplikasi ini akan menjadi solusi digital untuk penjualan kendaraan dan produk pendukung otomotif lainnya dengan mudah, aman, dan nyaman. Nah, Anda bisa gabung dengan mudahnya untuk menjadi merchant. Cara daftarnya gampang banget dan tentu saja gratis. Buat yang kepengen dan ingin tahu lebih lanjut, ada link di deskripsi di bawah ini. Dengan gaya klasik, motor ini mengambil tema sebuah cruiser dan memang didasarkan pada tema desain sebuah Royal Enfield yang ikonik sejak tahun 50-an. Jadi ini adalah sebuah pengembangan walaupun dia desainnya masih mirip-mirip saja, tetapi dia sekarang sangat modern. Kita lihat satu persatu ya, dia sasisnya saja memang masih mencirikan sebuah Royal Enfield. Dia nggak ada sasis yang kelihatan motor modern ya, di sini bulky dan segala macam. Semua sasisnya ada di bawah sini dan satu sasis tengah sini, dan tangkinya juga tangki model teardrops. Di depan lampunya itu lampu bundar khas sebuah motor retro, dan kalau kita lihat nanti warnanya itu bolamnya masih bolam biasa dan warnanya kuning, tetapi ada ciri khas modernnya. Jadi kalau kita hidupkan, dia ada semacam ring DRL di pinggir lampu ini dan bentuknya bundar. Jadi benar-benar paduan antara desain klasik dan modern. Di depan ini dia menggunakan shockbreaker yang masih shockbreaker teleskopik biasa, tetapi sedikit menipu mata dan kelihatan dia build quality-nya cukup bagus karena dia ada bungkus di sini dan di atas ini bautnya juga terbungkus rapi dengan plastik. Jadi motor ini memang dibuat perpaduan antara klasik dan modern. Lalu kita lihat di belakang sini, dia masih menggunakan shockbreaker ganda dan itu juga adalah ciri khas sebuah motor klasik. Khusus untuk yang varian ini adalah varian Supernova, varian yang paling tinggi. Dia bedanya sedikit saja, walaupun secara konstruksi sama, tetapi dia memiliki beberapa aksesoris yang kita lihat sudah terpasang secara standar ya. Misalnya sandaran belakang ini. Jadi kalau pada tipe Fireball dan Stellar itu dia kelihatan hanya bagian grab rail ini. Lalu untuk yang Stellar juga dia ada sandarannya juga, tapi untuk yang Supernova dia sudah dilengkapi juga dengan windshield depan. Dan Anda bisa menambahkan beberapa aksesori lagi, misalnya di sebelah kanan sini itu ada bracket buat tas di samping. Itu juga bisa ditambahkan, itu opsional. Sementara peleknya dia masih pakai pelek palang sebenarnya. Jadi bentuknya bukan pelek jari-jari, karena motor klasik kan jari-jari banget ya kalau kita ngomong bener-bener khas klasiknya, tapi dia jarinya juga modelnya klasik nih. Jadi apa ya, kita bikin lihat, dia bukan model Y tapi model Y tapi ada tambahan batang-batangnya lagi. Jadi bentuknya ya semi-semi klasik, hitam tapi ada nuansa logamnya di sini nih. Menarik, dia menarik sekali. Dan bentuk mesinnya juga secara desain ya masih mencirikan sebuah Royal Enfield. Di sebelah kanan dia box persnelingnya ini itu masih bentuknya elips, sedangkan di sebelah kiri dia cover magnetnya berbentuk seperti segitiga. Mirip sama hampir semua jajaran Royal Enfield yang klasik, mulai dari yang klasik sampai yang Continental GT dan Interceptor. Sedikit tambahan lagi, pada varian Supernova ini ada beberapa komponen yang dibalut sama chrome seperti spion
dia juga sudah chrome, berbeda sama yang Fireball ya, dia hitam. Dan ini sennya juga dia chrome, begitu juga sen belakang. Dan knalpotnya ini, dia juga sudah chrome. Terus bagian chrome tuh ada di sini juga nih. Ini cover ini kalau di motor lama itu adalah tutup karburator ya sebenarnya. Tapi di sini desainnya juga masih mencirikan yang sama, tapi di dalamnya bukan karburator melainkan throttle body untuk sistem injeksi dari mesinnya. Nah, ini adalah salah satu yang menarik dari Royal Enfield Meteor 350 ini, itu mesinnya, karena dia walaupun terlihat mirip sama yang lama, tetapi ternyata dia feelingnya jauh berbeda. Sekarang kita cobain hidupkan dulu ya. Karakternya jauh lebih halus dibanding yang lama, bukan hanya suaranya. Jadi suaranya seperti ini. Coba kita gas sedikit ya. Suaranya halus, tapi yang lebih menarik adalah getarannya. Karena getarannya itu halus sekali. Dia mempunyai sistem yang berbeda di dalam sini karena dia sekarang ada balancer khusus di dalam jeroannya sehingga meminimalkan getaran. Dan getaran itu nanti kita akan rasakan pada saat riding. Tapi kita akan bahas sedikit mengenai mesinnya. Dia 349 cc dan menghasilkan tenaga 20,2 daya kuda. Dan ini adalah mesin yang bukan bertenaga ya, tapi karakternya adalah karakter mesin torsi. Torsinya 27 Nm. Jadi dia di atas tenaganya. Nanti kita akan cobain karakter mesin torsi itu seperti apa. Dia dipadu dengan transmisi manual 5 percepatan. Dan dia disalurkan ke belakang dengan rantai di sebelah kiri ya. Terus knalpotnya kita lihat ini, dia knalpotnya klasik banget. Tetapi ada sedikit di sebelah sini nih, itu adalah catalytic converter. Jadi kalau kita lihat dia sebenarnya knalpotnya lurus-lurus aja, enggak. Di sini ada semacam saluran ke sebelah sana, itu adalah catalytic converternya. Dan itu menjadi stopper buat standar tengah. Nah, dari mesin ini itu disalurkan ke roda belakang, sementara kaki-kakinya cukup kekar ya. Kalau kita lihat dia shock breakernya memang teleskopik, tapi teleskopiknya cukup besar dengan diameter 41 mm. Dan dipadu di depan dengan ban 19 inci, lebarnya 100 mm, dan dipadu dengan cakram di depan, kalipernya Bibre 2 piston, sedangkan cakramnya diameternya 300 mm. Di belakang peleknya 17 inci dengan ban yang cukup lebar yaitu 140 mm, dan cakramnya juga cukup besar 270 mm dan kaliper Bibre 1 piston. Remnya sudah ABS di depan dan di belakang. Nanti kita akan cobain karakter ridingnya seperti apa, karena memang benar-benar halus mesinnya. Makin klasik lagi dengan jok yang dibalut warna coklat tua ini dan ditambahkan dengan sistem pipa di sini dengan jahitan, dan ini klasik banget. Apalagi joknya rendah sehingga posisi ridingnya juga klasik banget, retro. Kita lihat dia tinggi joknya 765 mm dan tinggi saya 185 cm. Kaki saya sangat menekuk. Buat Anda yang tingginya bahkan di bawah 170 ya, 165 saja, itu masih bisa menapak kaki dengan sempurna di motor ini. Jadi jangan khawatir, dia mengapit tangki yang cukup besar, dia kapasitasnya 15 liter. Dan kalau kita lihat posisi dari footstepnya itu agak ke depan, jadi semi-semi forward control. Ini ciri khas sebuah motor cruiser, tetapi dengan dimensi yang sangat kompak. Kalau kita lihat ya, motornya ini nggak terlalu besar, tetapi dia jadi kelihatan padat banget gitu loh. Di sini tangkinya besar 15 liter, mesinnya di bawah 350 cc, dan kaki-kakinya cukup kekar. Jadi dengan sumbu rodanya juga tidak terlalu panjang, dia motornya kelihatan agak bantet sebenarnya ya, tetapi jadi kecil dan enak buat riding, bahkan buat postur rata-rata orang Indonesia. Kita lihat dia, footstepnya itu tidak terlalu ke depan ya. Kalau sebuah cruiser gaya-gaya Amerika, Harley gitu ya, dia forward controlnya benar-benar ada di depan sana, jadi agak selonjoran. Kalau ini tidak terlalu selonjoran, tetapi dia cukup ke depan, karena kalau di bawah sini otomatis kakinya jadi terlalu menekuk ya, jadi nggak terlalu santai. Ini
menurut saya sudah cukup banget. Tapi kalau misalnya Anda merasa kurang cukup, ya dengan mudahnya sih dari baut bawah ini itu bisa diarahkan ke depan lagi sehingga bisa agak-agak forward control gitu, itu juga oke. Stangnya tidak terlalu tinggi dan cukup, dan kelihatan ya sebuah motor klasik itu Royal Enfield membungkusnya dengan cukup apik. Kelihatan di sini dia tuas-tuasnya tebal, jadi enak banget buat dipegang. Apalagi kelihatan nih ya, dia bagian master rem atas ini juga bentuknya klasik ya kan. Nah, yang lebih menarik lagi adalah gripnya nih. Jadi hand gripnya itu bentuknya botol, dia besar di tengah nih diameternya, sehingga pada saat digenggam itu beda sama rata-rata motor modern saat ini ya. Itu yang rata gitu ya, dia modelnya botol. Terus di sini nih dia modelnya juga berbeda ya, tombol-tombolnya itu tidak seperti layaknya motor sport atau motor laki, motor batangan umumnya di Indonesia. Itu memang ada switch cut off di sini dan dia berlaku juga sebagai starter. Tapi bukan dipencet-pencet, melainkan digeser-geser. Ini lucu banget ini. Begitu juga dengan switch buat lampu jauh, lampu dekat, dan berikut dengan passing lamp. Jadi klasik banget gayanya. Lihat ke depan juga klasik, spionnya klasik, di depan speedometernya juga klasik. Nanti kita akan lihat, karena di speedometer ini itu membuat motor ini kelihatan sangat canggih. Ini dia letak kecanggihan dari Royal Enfield Meteor 350 ini. Kelihatan di speedometernya, dia bentuknya klasik, retro karena bentuknya bundar-bundar ya, dan dia masih analog. Dia petunjuk kecepatannya ada kilometer per jam dan mil per hour di bawah. Lalu di tengah sini itu yang kelihatan lebih canggih karena dia ada tampilan digital, masih monokrom memang, tapi di sebelah kanan ada yang kecil nih. Kita lihat sebelah kiri dulu, ada petunjuk bensin, fuel meter di atas, terus ada jam, ada posisi gigi di sini, dan ada MID. MID-nya ada odometer, ada trip A, trip B, dan tidak ada konsumsi bahan bakar ya. Lalu di bawah ada indikator, ada netral, ABS, ada indikator aki, terus ada indikator sen, ada indikator passing lamp di sebelah kanan, dan di sebelah kiri ada indikator rest. Nah, yang di sebelah kanan ini itu adalah turn by turn navigation. Jadi Anda bisa menghubungkan motor ini dengan smartphone Anda dengan mendownload aplikasinya di Google Store atau di App Store. Itu semua ada, berbasis Android dan iOS. Sayangnya begitu kami coba sign up, itu kami tidak bisa menerima OTP dari sini. Tapi kalau berhasil sign up, nanti di sebelah kanan sini akan tampil navigasi itu tadi yang Anda bisa pakai buat petunjuk. Jadi cuma ada petunjuk panah kanan atau kiri. Nah, Anda harus belok di depan, misalnya 200 meter belok kanan, depan 500 meter belok kiri, dan seterusnya. Sebelum kita riding, kita siapkan dulu motornya, hidupin. Dan kalau dari tadi ya, kita lihat motornya dari standar samping, ternyata dia juga punya standar tengah. Kita coba sedikit. Ini kalau dia di standar samping, dan kita coba standar tengahnya seperti apa. Perlu sedikit tenaga ya, selain ditekan ke bawah juga harus sedikit diangkat dan ditarik ke belakang. Tapi overall oke. Yuk kita riding. Naik motor ini ibarat pakai mesin waktu. Maksud saya gini,
Ya kita tahu kalau ini adalah sebuah Royal Enfield yang mesinnya satu silinder 350 cc. Bayangan saya paling mirip-mirip deh sama klasik atau bullet yang mesinnya tuh karakternya torsi besar tapi juga getar gitu. Nah, bayangan itu berubah jadi menyenangkan pas pertama mencoba Meteor 350 ini. Karena karakter Royal Enfield masih kental banget terasa, tapi sekarang jadi jauh lebih halus, jauh lebih bertenaga, dan karakter torsinya juga besar. Jadi ibaratnya mesin 350 cc yang sudah ada sejak zaman dulu itu, sekarang inilah kondisinya setelah mendapat perkembangan selama bertahun-tahun. Asik ya suaranya, karakter mesin torsi masih terasa banget, tendangan torsi terasa sejak putaran rendah. Bedanya kini jadi jauh lebih halus getarannya, nggak ada lagi getaran yang terasa di sekujur badan. Enak banget deh, halus mesinnya. Jadi kita bisa nikmatin suara khas mesin satu silinder RT tanpa getaran. Balancer di dalam mesin memang efeknya sangat beda ya. Sekarang memang sih masih ada sedikit getaran di footstep dan setar, tapi ini sih normal. Malah pas stasioner itu ada atau jalan pelan ya, ada sedikit getaran, gesekan itu serak ngikutin irama mesin. Bukan hal jelek, tapi justru karakter ini nih yang bisa bikin kangen riding kalau udah lama nggak pakai Meteor ini. Asiknya karena getaran halus, mesinnya juga bisa digeber sampai putaran tinggi. Akselerasi memang terasa kuat di putaran bawah dan menengah. Jadi buat ngebut di putaran tinggi kami sih nggak gitu suka. Wajar ya karena motor cruiser memang nyaman dipasang di putaran tengah sambil dengerin suara mesinnya yang khas. Tapi begitu butuh tenaga buat nyalip, selalu tersedia dan Meteor ini siap nanti. Ini dilihat dari data akselerasi yang kami catat dengan Racologic Performance Box. Memang tidak luar biasa banget buat mesin 350 cc. Tapi akselerasi menengah buat menyalip antara 40 sampai 60 km per jam dan 60 ke 80 km per jam menunjukkan tarikannya kuat banget. Getaran mesin memang bikin kami terkesima, halus banget deh pokoknya. Tapi kita bisa ulas impresi lain di motor ini, misal dengan gaya retro, hand grip botolnya emang enak banget buat digenggam. Posisi stang dan footstep yang semi forward control bikin gaya riding santai berat, itu juga enak. Meteor 350 ini memang sip buat riding jarak jauh atau jangka waktu yang agak lama. Bantingan suspensi tergolong moderat, nggak empuk banget, tapi setelan yang paling lembut yang kita pakai ya tetap terasa nendang di bagian belakang. Kecuali di kecepatan menengah atau di atas 60 km per jam, itu paduan damping dan reboundnya terasa lebih pas, mirip-mirip sama Moge kira-kira. Ban belakang lebar 140 mm menyediakan traksi yang sangat baik buat menikung dan dengan berat sekitar 183 kg. Dia cukup moderat, cenderung terasa ringan apalagi saat sudah jalan. Nah, asiknya sih konsumsi bahan bakarnya itu irit banget dengan Econo Ride putar-putar di ibu kota saat malam, saat puasa dan saat pandemi. Masih ketemu paduan macet dan lancar, kami catat 40,7 km per liter. Irit banget ya. Speedometer yang bentuknya retro tapi isinya informasi modern, enak banget buat dilihat. Tapi agak silau ya kalau malam ya, dia terlalu terang gitu. Sayangnya juga kami belum bisa pakai turn by turn navigation karena masih belum bisa registrasi. Semoga pada saat Anda membelinya nanti sudah bisa menggunakannya. Jadi menurut kami motor ini bisa membawa era baru dalam desain sebuah motor retro dan klasik di seluruh dunia ya, karena kita lihat desainnya klasik tapi banyak sekali komponen-komponen modern dan mereka pay attention to detail, mereka sangat memperhatikan detail-detail itu cukup bagus ya. Kita lihat tadi ya, kita satu-satu kita sebutkan, ini handle gripnya itu bentuknya botol dan bentuk-bentuknya itu desainnya itu benar-benar dipikirkan, handle-nya atau levernya ini itu bagus gitu loh, bukan hanya nempelin
seperti ya apa part-part yang sudah ada di pasaran saat ini, tapi bener-bener mereka memperhatikan detailnya. Di sok depan ini mereka bungkus dan ada cover plastiknya di atas. Di footstep misalnya ya, baik yang buat pengendara maupun pembonceng itu terbuat dari karet dan ada tulisannya Royal Enfield. Jadi kesannya bener-bener mewah dan kekinian gitu loh. Jadi desain itu memang dari yang lama, tetapi sekarang diterjemahkan lagi dan banyak sekali komponen-komponen yang kesannya memang mewah. Memang hanya ada beberapa yang kami kurang suka, misalnya nih jalur-jalur kabel aja itu masih kelihatan cukup banyak di sini. Mungkin kalau dijadikan satu atau dibungkus lagi lebih rapih lagi ya, masih kelihatan di sini. Jadi ya memang secara build quality bagus, tapi kalau kabel-kabelnya dirapiin lagi, wow, pasti akan lebih keren. Jadi ride feels-nya halus, ya kan, tenaganya oke, torsinya enak, buat cruising di kecepatan menengah dan kecepatan tinggi juga oke. Shock breaker-nya cukup empuk, walaupun kalau buat sendiri dia terasa memang masih agak keras. Jadi itu adalah kesimpulan kami mengenai Royal Enfield Meteor 350 dengan varian Supernova ini. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel kami kalau Anda perlu, dan bagikan juga video ini ke teman-teman Anda. Main-main juga ke website kami www.autorider.com. Follow juga kami di sosial media, Instagram kami @autorider.com dan Facebook kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah. Likes to dance all day, and when she does rock and roll, it take your breath away. Well, she's mine, yeah, she's mine. Well, I love that little girl, she's so fine. Well, Miss Lindy's hair is fiery red.